warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda Hilaliyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Saya Alisa Masita Devi dengan NPM 2019 2150526 akan menceritakan kembali resume buku yang telah saya buat. Resume ini berdasarkan buku yang telah saya baca berjudul Keterampilan Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, ditulis oleh Dr. Haji Nawawi MSI, Dr. Andes Hajah Umul Qura MPD, dan Indah Rahmayanti MPD. Diterbitkan oleh UHAMKA Press pada tahun 2017. Buku ini memiliki 6 bab, di mana setiap babnya memiliki hubungan dengan keterampilan berbicara. Bab pertama, pendahuluan. Dijelaskan bahwa buku ini disusun sesuai dengan mata kuliah keterampilan berbicara, merupakan bagian dari keterampilan berbahasa. Dalam buku ini juga terdapat tes formatif beserta kunci jawabannya yang diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berbicaranya. Bab 2, keterampilan berbahasa. Bahasa menurut Sujono merupakan lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat penggunanya, di mana bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi, yaitu fungsi informasi, fungsi ekspresi diri dan integritas, fungsi kontrol sosial, dan terakhir fungsi ekspresi diri, di mana salah satu keterampilan berbahasa merupakan berbicara. Berbicara adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan atau menyebutkan bunyi atau kata-kata untuk mengekspresikan ide, pikiran, atau gagasannya. Bab 3, berbicara. Ragam berbicara selalu dikaitkan dengan informatif, merundingkan diri, dan meyakinkan, di mana ada 2 kegiatan berbicara, yaitu berbicara secara formal dan informal. Berbicara berarti kita berkomunikasi, di mana ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan ketika kita berkomunikasi, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, isi pesan, bagaimana pesan itu dikirimkan, dan umpan balik. Selain itu, keterampilan yang harus kita kuasai adalah keterampilan berbicara di depan umum, di mana ada juga unsur-unsur penting yang harus diperhatikan ketika kita berbicara, khususnya berbicara di depan umum, yaitu intonasi, artikulasi, jeda, dan juga penekanan. Semua ini diperlukan agar ketika kita berbicara, kita tidak terkesan lemas dan membuat para pendengar tidak paham atau tidak mendengar dengan jelas apa yang kita bicarakan. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara di depan umum dan untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi dalam kita berbicara di depan umum, kita haruslah siap sebelum bicara. Siap di sini merupakan kita harus menguasai materi yang akan kita bicarakan. Kita harus tahu siapa yang akan menjadi pendengar kita, bagaimana suasananya, sehingga kita akan melakukan latihan yang pas sehingga kita siap secara mental maupun fisik. Bab 4 yaitu teknik-teknik berbicara. Dalam bab ini dijelaskan bahwa teknik berbicara ada 3, yaitu teknik berbicara meyakinkan, di mana untuk membujuk seseorang, kemudian teknik berbicara merundingkan yang biasa dipakai dalam musyawarah untuk mufakat, dan terakhir teknik berbicara untuk melaporkan, di mana kita atau seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain, kemudian informasi tersebut dikonfirmasi. Yang bab selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini berbeda daripada debat dan juga berbeda daripada public speaking atau berbicara di depan umum. Pada bab ini, bab kelima tentang diskusi kelompok, disebutkan bahwa tujuan utama diskusi kelompok merupakan untuk bertukar informasi, gagasan atau pemikiran, dan untuk mendapatkan informasi baru, kemudian mengambil keputusan, lalu bertindak seperti keputusan yang telah diambil atau keputusan yang telah disepakati. Dalam diskusi kelompok, ada struktur yang harus dibentuk.
Struktur ini beranggotakan ketua diskusi, notulen, dan anggota diskusi. Di dalam diskusi juga kita dapat berpresentasi atau berpidato. Nah, dalam berpidato atau berpresentasi dalam suatu diskusi, kita harus memiliki kesiapan. Nah, kesiapan ini adalah kita harus siap secara materi, kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kita harus yakin bahwa kita bisa dapat meyakinkan orang lain, yaitu anggota diskusi yang lain. Kemudian bab 6, ya ini bab terakhir, bab 6 tentang debat. Debat merupakan aktivitas di mana kita mengungkapkan pendapat kita atau mengungkapkan usul kita untuk menolak atau mendukung suatu pokok pikiran atau suatu usul. Dalam debat sering terjadi kontroversi karena terdapat dua kubu, yaitu kubu pro dan kubu kontra. Untuk menciptakan debat yang baik atau debat yang sesuai dengan sebagaimana debat itu berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan debat yang baik, debat memiliki beberapa norma yang harus dipenuhi setiap anggota debat. Di mana norma-norma ini adalah setiap anggota debat haruslah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pokok pembicaraan, memiliki kemampuan menganalisa, mengetahui prinsip-prinsip berargumentasi, kemudian memiliki kemampuan berpendapat dengan cara yang tegas, cermat, dan juga lancar, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum seseorang atau pembicara mengungkapkan usul atau pendapatnya dalam debat, disarankan bahwa pembicara tersebut meneliti usul atau pendapatnya. Hal ini guna agar usul mereka memenuhi syarat-syarat yang akan disepakati di dalam debat atau memenuhi syarat-syarat yang sesuai. Nah, unsur ini diantara lain memiliki unsur kejelasan, memiliki unsur ketepatan, tidak mengandung unsur sara atau rasisme. Kemudian diharapkan bahwa usul ini dapat mendorong atau menyokong suatu perubahan. Nah, dan masih banyak lagi yang disebutkan di dalam buku tersebut. Namun saya rasa cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.